Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, bersama Tuhan hatiku tenang. Ayat intinya saya ambil dari Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara yang diberkati Tuhan, perasaan tenang adalah rasa aman, bahagia, tentram, damai yang disebabkan oleh keadaan ketika bebas dari beban kehidupan yang ada. Perasaan tenang bisa terjadi dalam keadaan kacau kalau ada kesadaran bahwa tersedia pertolongan bagi yang membutuhkan dari pihak yang dapat diandalkan. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Perasaan tenang bahkan menjadi syarat yang dibutuhkan untuk tercapainya jalan keluar dari masalah-masalah kehidupan yang timbul. Pemazmur merasa tenang dalam keadaan yang sementara ada bahaya dan mengancam, karena ia tahu bahwa ia akan dilindungi oleh gunung batu dan keselamatannya. Kota bentengnya yang kokoh adalah Allah, yang kuasanya tak tertandingi oleh apapun. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau mau jujur, setiap orang pasti punya ketakutan. Apa yang pernah saudara takutkan dalam hidup ini? Mungkin ada yang takut gelap, takut ketinggian, takut kecoa, takut tidak lulus, takut dimarahi orang tua, takut dimarahi pimpinan, takut dipecat, takut disuntik, takut mati, dan lain sebagainya. Secara psikologis, rasa takut adalah hal yang wajar dan manusiawi. Menjadi tidak wajar jika kita terus-menerus dikuasai ketakutan itu. Ancaman atau teror kadangkala bisa juga membuat seseorang takut untuk sesuatu yang baik dan benar. Kita diajak untuk tidak takut dan tidak gentar. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan belajar dalam firman Tuhan Matius 14 ayat 22 sampai 36. Dalam Injil ini disebutkan sampai 2 kali para murid berteriak karena takut. Pertama, para murid berteriak takut karena mereka melihat hantu di saat perahu mereka diombang-ambingkan angin sakal. Angin sakal adalah jenis angin yang berlawanan dengan arah perahu, bertiup datang dari depan perahu. Bisa dibayangkan bagaimana mereka kepayahannya mendayung perahu melawan angin sakal tersebut. Kedua, Petrus berteriak minta tolong ketika ia mulai tenggelam. Petrus spontan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Petrus adalah seorang nelayan dan pelaut yang berpengalaman. Dia sering mengarungi danau ini. Dia tahu bahayanya. Ini adalah danau yang sangat berbahaya. Bahkan di zaman sekarang ini, kapal bisa tenggelam jika terhantam badai di sini.
Para murid terjebak badai besar di tengah Danau Galilea atau Laut Galilea. Danau Galilea ini disebut laut karena memang sangat besar. Panjangnya 13 mil atau 20 km dan lebarnya 8 mil atau 12 km. Sebuah danau yang sangat besar. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak takut saat perahu para murid diombang-ambingkan angin dan badai. Mereka takut. Tuhan Yesus datang menolong mereka dengan menegaskan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dalam kitab suci menurut para ahli, ada 367 kali kata jangan takut. Artinya setiap hari dalam setahun, Tuhan mengingatkan kita, jangan takut. Mari kita terus berserah pada Tuhan dan mengolah ketakutan kita. Dalam menghadapi ketakutan, kita sebagai orang beriman diingatkan untuk berdoa. Datang kepada Tuhan, bersama Tuhan hati kita tenang. Doa itu ibarat payung. Payung memang tidak bisa langsung menghentikan hujan, tetapi payung dapat membantu kita berjalan menerobos hujan. Demikian juga dengan doa. Doa memang tidak bisa langsung menghentikan masalah kita, tetapi doa dapat membantu kita untuk kuat menghadapi masalah yang sedang terjadi. Ketakutan apa yang sedang saudara hadapi sekarang? Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi ketakutan itu? Dekat dengan Tuhan dapat membuat kita tenang jika kita percaya bahwa Dia adalah segalanya bagi hidup ini. Tenang dekat dengan Allah itu perlu untuk diwujudkan dalam hidup ini dan bukan mencari sesuatu yang lain sebagai sumber ketenangan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 4 ayat 6. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita. Bersama Tuhan hati kita akan selalu tenang, apapun masalah yang sedang kita hadapi. Renungan pagi kita pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk berdoa, datang kepada Tuhan, bersama Tuhan hati kita tenang. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami, hati kami dapat tenang jika kami bersama Tuhan. Dan jika ketakutan ada dalam hidup kami atau kesulitan, datang kepada Tuhan, berdoa, karena bersama Tuhan hati kami dapat tenang. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.